Halo teman-teman, ada PMK baru lagi nih ya mengenai besaran tertentu dan DPP nilai lain, tetapi kita fokus kepada kripto. Nah, intinya kripto ya, kripto dan kripto. Banyak orang masih bingung kripto itu bagaimana. Sekarang Anda mesti membayangkan bahwa kripto itu sama persis seperti saham, saham di bursa efek. Ya, lu beli saham di bursa efek dengan lu beli kripto di bursa kripto itu kira-kira sama saja, teman-teman ya. Bersifat PPh final, tidak ada PPN-nya dan keuntungannya sudah tidak kena pajak lagi, jadi lu nggak usah pusing lagi ya. Intinya wajib pajak tidak usah pusing lagi. Oke, ini langsung gue share aja. Kita dapat ini ya, dapat PowerPoint dari teman ya. Ini Pak Pras Ins, devoted to you ya. Konsultan pajak sepertinya ya. Gue cuma dapat dari grup aja, tapi inti sama saja. Jadi PMK 53 2025 ya, aset kripto kini bebas PPN dan tetap kena PPh ya. Nah, mulai 1 Agustus 2025, penjualan aset kripto tak lagi kena pajak PPN ya. Nah, seperti itu sudah betul, karena sebelumnya kena PPN nih. Nah, ini dari Pras Inc ya. Apa itu PMK 53? PMK tentang pertambahan nilai aset kripto, tentang PPN, mengubah PMK 11 ya, 2025 tentang PMK 11 atau per 11 ya? Ya, pokoknya gitulah. Intinya, penyerahan aset kripto tidak lagi dikenakan PPN karena kripto kini dikategorikan sebagai bukan BKP ya, atau alias sama seperti saham lah. Kenapa kripto dikecualikan dari PPN? Karena aset kripto dipersamakan dengan surat berharga seperti saham, seperti obligasi, seperti deposito. Jadi, dia ini bukan barang dagang. Dia ini seperti surat berharga, gitu ya. Pemerintah menganggap penjualan kripto tidak memenuhi kriteria OJK PPN sama seperti transaksi saham di pasar modal ya. Intinya sama seperti saham. Penting. Bukan berarti bebas pajak sama sekali ya. Nah, PPN boleh hilang tetapi bukan berarti bebas pajak. Penjual aset kripto tetap dikenakan PPh final pasal 22 yaitu 0,21%. Kalau nggak salah sebelumnya itu 0,1 ya. 0,1 menjadi 0,21% untuk transaksi via exchange dalam negeri dan 0,1% untuk transaksi di luar negeri. Nah, ini gue masih belum paham dengan persis ya. Apakah ini berarti Anda boleh saja transaksi exchange di luar negeri dan kemudian kena 0,1%? Kalau iya begitu, maka sudah tidak ada batasan ya. Selama ini kan kita terbatasi nih. Selama ini kita beranggapan kalau mau jual kripto harus di bursa lokal supaya kena PPh final. Kalau bursa luar itu tidak kena PPh final. Kalau sekarang bursa dalam maupun bursa luar tetap kena PPh final pasal 22. Kira-kira seperti itu ya. Dihitung dari nilai transaksi ya, bukan dari keuntungan. Oke. Nah, apa yang masih dikenakan PPN? Nah, ini yang meskipun kripto bebas PPN, jasa penunjang kripto tetap kena PPN ya, kayak platform transaksi, jasa verifikasi, pokoknya jasa-jasa yang tidak berhubungan dengan penjualan si kripto itu sih ya. Jadi bukan penjualan kripto ya, tetapi jasa admin lah, jasa manajemen lah, itu semua kena PPN ya. Tarif PPN seperti biasa. Oke. Apa implikasi buat kamu dari Pak Prasnya ini ya? Investor atau penjual kripto tidak perlu pungut atau lapor PPN ya. Sebelum 1 Agustus menjadi wajib lapor PPN ya, pungut. Penyelenggara exchanger wajib pungut PPN atas jasa. Iya dong, ya wajib dong. Semua tetap harus patuh bayar dan lapor PPh pasal 22 final. Jadi si exchanger dalam negeri harus memotong PPh pasal 22 final ya, memotong kepada si penjual kripto. Kalau exchanger luar negeri, maka kita mesti bayar sendiri si pemilik aset kriptonya ya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Penting untuk selalu update dengan peraturan pajak terbaru. Oke, oke, oke. Ini Pak dari Pras Inc ya. Pras Inc. Wah, luar biasa ya. Respect kepada Pras Inc yang langsung membuat konten seperti ini. Terima kasih ya. Oke. Jadi pendapat gua seperti ini teman-teman ya. Pendapat gua adalah jadi ada beberapa hal. Jadi ada beberapa kejadian nih ya. Jadi yang pertama adalah kan lu beli kripto. Kejadian pertama adalah lu beli kripto. Lu beli kripto kan pakai uang lu di rekening atau di deposito dan sebagainya ya. Ketika kita beli kripto pakai uang, uang ini berkurang, kriptonya naik, kan gitu. Nah, maka harta lu harusnya balance, harta kita kan tetap seimbang. Nah, pastikan ketika lu beli kripto, uang untuk beli ini sudah lu laporkan di SPT tahunan, sudah ada uangnya ya. Yang tidak boleh adalah uangnya tidak ada, tiba-tiba beli kripto. Dari mana uangnya? Nah, itu jadi masalah. Jadi, ketika membeli barang atau aset atau kripto atau apapun, pastikan uang itu sudah ada di SPT tahunan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ketika lu jual,
Itu kalau bursa lokal itu kena PPh final 0,21% ya. Sebelumnya kalau nggak salah 0,1% seperti saham, sekarang 0,21%. Lebih tinggi dikit dari saham ya. Dikalikan dengan nilai penjualan. Bukan dari nilai keuntungan ya, tetapi dari nilai penjualan, nilai sell. Kalikan 0,21%, itulah PPh final atas kripto ya. Dan itu diurus oleh broker, diurus oleh exchange. Anda sebagai pedagang kripto atau investor kripto tidak usah pusing, lu nggak usah pusing, lu terima duitnya aja, ya sudah net gitu ya. Kemudian yang ketiga, atas keuntungan bagaimana? Atas keuntungannya itu sudah tidak kena pajak ya. Mau untung 1000%, 2000% juga sama, tidak kena pajak karena sudah dikenai PPh final. Bukan bukan nggak kena pajak ya, tetapi sudah dikenai PPh final atas nilai penjualannya. Ini sama persis seperti saham. Kemudian lapornya di mana? Nah, di SPT tahunan orang pribadi, nilai aset kripto lu laporkan sebagai harta ya, sama seperti saham, laporkan di lampiran 4 sebagai harta. Kemudian penghasilannya atau omset penjualannya lu laporkan di lampiran 3. Lampiran 3 kalau gue sih akan gue campur di bagian saham aja ya, karena kalau penghasilan final lainnya sudah termasuk, sudah terambil untuk PPh UMKM. Tetapi mungkin di formulir baru nanti akan ada bisa tambah-nambah ya. Kalau bisa nambah, maka ini akan masuk ke PPh final lainnya. Oke? Dan langsung tulis nilai total penjualannya saja. Ya. Dan by the way, SPT tahunan orang pribadi tidak ada kolom untuk mengisi keuntungan dari kripto. Kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau lo mau isi, lo boleh isi di bagian eh, yang namanya penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Tetapi kalau gue sih enggak ya. Gue lebih isi di internal aja di Excel. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jika belum terjadi tapi value-nya sudah naik, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah, kalau gue ya, gue tetap lapor senilai perolehannya saja. Tidak usah nilai market value. Kita hanya nilai buying value ya, atau nilai perolehan, atau uh, portofolio ya, portofolio tapi nilai buying, nilai buy, nilai beli ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu sampai melaporkan nilai sekarang atau market value karena belum dijual, Anda laporkan dengan nilai perolehan. Jadi lu perlu punya tabel berapa harga pembelian lu, dipantau berapa harga perolehan atau pembelian nilai kripto ini. Gitu ya. Nah, kalau lu tidak begitu, lu bingung nanti ketika lapor SPT tahunannya. Oke? Anyway, intinya adalah orang pribadi pemilik investasi kripto tidak perlu ngapa-ngapain. PMK ini tidak mengubah apapun dalam hidup lu ya. Lu nggak perlu melakukan extra effort atau kerja apapun. Lu cukup menerima bukti potong atau sudah dipotong oleh si pihak kriptonya ya. Kalau exchanger lokal, maka lu kena 0,21% PPh 22 bersifat final dan tidak ada PPN. Kalau exchanger luar negeri, maka lu perlu ungkapkan sendiri dan lu perlu membayar sendiri PPh final 0,1%, tetapi itu nanti bagaimana teknisnya kita belum tahu ya, nunggu teknisnya. Oke teman-teman, itu aja untuk kripto, sederhana seperti itu. Sampai jumpa, semoga terbantu.